Kalau goreng ayam jangan gitu-gitu aja bun, cobain resep yang satu ini. Ini beneran enak banget loh. Nah, ayam potong dikasih bumbu marinasi, air kelapa, gula pasir, diungkep sampai airnya menyusut. Kalau udah, ini tinggal digoreng aja. Lalu tambahkan daun pandan, cabai hijau, daun kari, dan juga serai yang udah digeprek. Digoreng sampai matang, lalu angkat. Untuk sambalnya aku bikin sambal beberuk pakai cabai rawit, garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan terasi matang. Setelah diulek, tambahkan potongan tomat, ulek-ulek lagi bentar, masukin potongan terong, tinggal dibenyek-benyek lalu disiram dengan minyak panas. Udah deh, tinggal diaduk-aduk aja dan sambal beberuk terong sudah siap dihidangkan dengan ayam goreng tangkap. Seriusan, ini perpaduan yang paling cocok, rasanya beneran enak banget. Kalian wajib banget cobain resep ini. Ternyata begini loh bun, cara bikin bakwan tebal, hasilnya renyah, tahan lama. Oke, langsung aja siapkan tepung terigu, tambahkan desaku bawang putih bubuk, kasih juga desaku marinasi dan ladaku merica bubuk. Kemudian aku tambahkan ragi instan, garam, gula pasir, dan air. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Masukkan sayur kol, wortel, dan daun bawang. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur. Kalau udah kayak gini tinggal ditutup, diamkan 1 jam. Lanjut kita bikin kuah cuko buat siramannya. Aku pakai gula merah, asam jawa, garam, kemudian tambahkan desaku cabai bubuk. Tinggal dimasak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, matikan api kompor. Setelah hangat, tambahkan desaku bawang putih bubuk. Biar lebih halus, ini kita saring dulu ya bunda. Sekarang balik lagi ke bakwan yang tadi. Kita aduk-aduk dulu bentar dan ini langsung aja kita goreng. Digoreng pakai minyak yang banyak dan panas ya bunda. Jangan lupa dibolak-balik. Cukup pakai api sedang cenderung kecil. Kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan dan luarnya crispy. Nah, ini dia ote-ote roti sudah jadi. Kalau di tempatku disebutnya bakwan roti nih bun. Walaupun bentuknya tebal dan gemoy kayak gini, tapi luarannya tuh crispy banget. Dimakan dengan kuah cuko, rasanya beneran enak banget. Yuk dicoba. Baru pertama kali nyobain masak ikan kayak gini, keluarga udah langsung ketagihan bun. Padahal cara bikinnya mudah banget. Tinggal dikasih bumbu marinasi, bawang putih bubuk, dan air. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan diamkan dulu kurang lebih 30 menit. Setelah itu susun di dalam kukusan yang sudah dialasi daun pisang. Dan ini dikukus kurang lebih 15 menit. Kalau sudah dingin bisa disimpan di dalam wadah tertutup, bisa untuk stok lauk, bisa diolah jadi pindang balado atau tumis pindang pedas kayak gini. Kalau mau lebih simpel bisa juga tinggal digoreng, dicocol sambal terasi dan pakai lalapan. Beuh, enak banget. Tetanggaku pas lebaran kurban kemarin kebagian paru sapi. Dia nggak mau masaknya bun, dikasih ke aku. Dia nggak tahu aja kalau dimasak kayak gini jadinya super enak. Langsung aja setelah direbus kita iris tipis-tipis kayak gini. Sekarang kentang yang tadi kita potong-potong langsung aja digoreng. Digoreng sampai matang atau berkulit kayak gini. Lanjut, biar nggak meledos-meledos minyaknya kita kasih tepung terigu karena kita mau ngegoreng paru yang tadi udah diiris tipis. Masih dengan sisa minyak yang tadi kita goreng cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Untuk cabenya sengaja aku pakai yang hijau kayak gini ya bunda. Setelah semuanya layu langsung kita angkat, pindahkan ke dalam cobek, tambahkan garam dan penyedap rasa. Ini langsung aja kita ulek. Kalau udah lumayan halus langsung kita tumis. Ditumis-tumis sampai mateng. Nah, kalau udah bener-bener mateng baru kita masukkan kentang dan juga paru yang tadi udah digoreng. Sekarang tinggal diaduk-aduk sampai bumbu meresap tercampur merata. Nah, paru sapi yang tadi mau dibuang tetangga sekarang sudah jadi menu yang super enak. Kalau udah berubah kayak gini, siapa yang bisa nolak? Yuk bun, dicobain. Udah 2025 masih aja bingung mau jualan jajanan apa. Sini-sini bun, ikutin aja resep jajanan satu ini. Cara bikinnya mudah, modalnya juga murah, untungnya banyak banget. Oke, pelengkapnya udah diiris-iris. Sekarang kita pecahkan 2 butir telur ayam. Jangan lupa dikasih garam, kaldu jamur, dan air. Kita kocok sampai tercampur merata. Biar lebih tercampur lagi kita masukkan ke dalam botol. Jangan lupa dikasih bolongannya. Lanjut lelehkan margarin, tumis bawang bombay sampai harum. Masukkan potongan sosis biar lebih enak, kasih saus tiram, aduk-aduk merata lalu sisihkan. Kalau ada bocil yang beli, tinggal kita masak aja kulit lumpia, disemprotkan telur yang di dalam botol, jangan lupa dibalik, baru kita kasih isian yang tadi sudah kita buat. Tinggal dikasih saus dan juga mayones. Masak sebentar dan sudah siap dinikmati. Dijual 2 ribuan, pasti laris manis dan untungnya juga sudah berlapis-lapis. Potong tahu menjadi 4, belah menjadi 2. Geprek tahu. Baluri tahu dengan tepung. Goreng-goreng. Matang lalu angkat. Kenyal dan enak banget. Pengen banget ngemil, tapi cuma punya tepung di rumah. Bikin ini aja yuk. Pertama masukkan dulu semua bahan-bahan ini ke dalam wadah. Tambahkan telur dan vanili, aduk lagi. Tutup
Diamkan dulu, lalu aku mau buat biangnya. Masukkan ke adonan, lalu aduk sampai berbuih. Panaskan teflon, lalu masukkan di adonannya. Selanjutnya buat pinggirannya. Tunggu hingga berbuih, lalu masukkan gula pasir. Tutup. Masak pakai api kecil lalu angkat. Olesi margarin, kasih topping sesuai selera ya. Potong jadi 2 lalu tumpuk. Siap sajikan. Beneran deh, bikinnya simple. Rasanya enak dan bersarang juga, Bun. Bisa-bisanya puding seenak dan sesegar ini dibilang amis, padahal kalian belum coba. Kalau caranya bener nggak akan amis ya teman-teman, karena udah dipaduin sama bahan-bahan yang lainnya. Yang mau cobain aku share resepnya ya. Untuk puding vanilanya dulu kita pakai bubuk agar plain, Nutrijel, gula pasir, dan garam. Diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah tambahkan 3 butir kuning telur, dikocok lepas dulu lalu dituangkan. Kemudian kita tambahin kental manis 2 bungkus dan vanili cair atau bubuk. Kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan susu cair 1 liter. Pastikan susu cairnya yang segar ya. Kita aduk dulu, kemudian kita masak hingga hangat dan mendidih. Nah, kalau udah mendidih, tuangkan ke loyang ukuran 20 cm, biarkan hingga set. Kita buat lapisan mokanya pakai agar-agar plain, Nutrijel, gula pasir, aduk rata. Tambahkan 1100 ml air, kemudian tambahkan pasta kopi mocha atau mau pakai kopi murni juga bisa ya. Kita aduk dulu hingga tercampur rata. Nah, kemudian kita masak hingga hangat dan mendidih. Kalau udah mendidih, masukkan 2 butir telur, dikocok lepas dulu. Nah, cara menuangkannya sedikit demi sedikit seperti ini ya teman-teman, biar terbentuk lumut atau karangnya. Dimasak hingga mendidih hingga benar-benar matang. Kalau udah, keluarkan dulu puding vanilanya dari loyang. Nah, kemudian siapkan loyang ukuran 22 cm, ambil sedikit adonan puding mokanya, lalu masukkan puding vanila di tengahnya, dan tutup kembali dengan semua sisa puding mokanya. Nah, gitu aja sih, simple banget kan. Ini kita biarkan hingga set, mengeras kurang lebih sekitar 1-2 jaman. Ini pudingnya udah jadi, cantik banget. Untuk suguhan momen apa aja itu cocok ya teman-teman. Tampilannya mewah, rasanya unik, enak, gak ada rasa amisnya sama sekali. Kalian harus cobain sendiri. Semoga suka, selamat mencoba. Ada yang sama, suka banget sama minuman seger yang satu ini. Kebetulan di mana-mana lagi panas, yang mau jualan cocok banget. Yuk langsung aja aku share resepnya. Yang pertama, kita mau pakai coklat bubuk atau biar lebih enak pakai bubuk minuman coklat kayak gini ya. Pakai 3 bungkus, tambahin 50 ml kental manis, tambahin 50 ml air hangat atau air panas, aduk hingga mengental. Kalau udah siapkan poketnya, aku pakai 3 buah atau disesuaikan ya. Kemudian dihaluskan, cukup pakai garpu aja kayak gini. Udah siap, tinggal siapkan gelas cupnya. Kemudian kita masukkan alpukatnya dulu di bagian dasar, sesuai selera aja untuk banyaknya. Terus tinggal tambahin es batu sesuai selera. Lanjut masukkan coklat lelehnya. Ini nih yang bikin enak dan seger. Terus tambahin susu cair, pastikan semua bahannya pakai yang seger ya teman-teman. Untuk toppingnya bisa tambahin coklat bubuk lagi atau yang lainnya. Es pokat kocok kita udah jadi, cantik dan rasanya dijamin enak dan seger. Perpaduan pokat dan bahan lainnya pas banget, manisnya pas, seger, creamy. Pokoknya kalian harus cobain deh.